Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan membongkar sebuah ide yang, bisa jadi bakal mengubah total cara Anda memandang struktur organisasi di dalam Alkitab. Coba deh, kalau kita bicara soal organisasi Kristen dalam Alkitab, apa yang pertama kali muncul di kepala? Pasti gereja kan? Ya, sebagai pusat ibadah, pengajaran, persekutuan, tentu saja. Tapi gimana kalau saya bilang itu baru separuh cerita? Gimana kalau ternyata ada cetak biru kedua yang selama ini tersembunyi, padahal ada di depan mata kita? Oke, mari kita mulai pencarian kita. Kita akan gali lebih dalam soal struktur kedua ini. Sebuah model organisasi misi yang jujur aja mungkin sering banget luput dari perhatian kita. Kita semua pasti familiar sama sinagoge ya kan? Tempat ibadah dan pengajaran yang sering banget disebut di Perjanjian Baru. Tapi ternyata ada struktur lain yang nggak kalah penting, namanya Hefrah. Mungkin ini pertama kalinya Anda dengar kata ini ya, tapi percaya deh, ini adalah kunci dari seluruh pembahasan kita. Jadi, apa sih Hefrah itu? Gampangnya gini, anggap aja ini semacam persaudaraan atau perkumpulan sukarela pria-pria Yahudi. Mereka berkumpul untuk tujuan yang sangat spesifik, entah itu urusan agama, amal, atau pendidikan. Intinya, inilah cikal bakal dari lembaga misi. Bahkan, menurut sejarawan, Hefrah ini adalah unit organisasi sukarela terpenting dalam komunitas Yahudi pada zaman itu. Penting banget loh. Biar lebih gampang membayangkannya, kita pakai metafora yang kuat banget nih untuk membedakan keduanya. Kita sebut saja mercusuar dan batu api. Coba bayangkan, sinagoge itu seperti mercusuar, besar, kokoh, stabil. Dia menjadi suar cahaya di satu tempat, dan orang-oranglah yang datang kepadanya. Nah, sebaliknya, Hefrah itu kayak batu api, kecil, ringkas, bisa dibawa kemana-mana. Tujuannya apa? Untuk dibawa ke tempat-tempat gelap, buat menyalakan api yang baru. Kelihatan kan bedanya? Keduanya sama-sama penting, tapi fungsinya benar-benar berbeda. Nah, di sini Anda mungkin mulai berpikir, oke, kalau ini memang sepenting itu, kok kayaknya saya nggak pernah baca kata Hefrah di Perjanjian Baru? Jawabnya, karena struktur ini sebenarnya ada di sana. Tersembunyi di depan mata kita. Yuk kita jadi detektif sebentar dan cari buktinya bareng-bareng. Coba kita lihat contoh-contoh ini. Yesus dan ke-12 muridnya. Itu sebuah Hefrah. Yohanes Pembaptis dan para pengikutnya, itu juga Hefrah. Bahkan kelompok-kelompok seperti kaum Zelot, kaum Eseni, atau, ingat kan, anak-anak Skewa yang mencoba mengusir setan itu. Nah, bagi orang yang hidup di abad pertama, melihat kelompok-kelompok ini tuh sudah jelas sekali. Oh, ini adalah berbagai macam bentuk Hefrah. Tapi, dari semua contoh itu ada satu contoh Hefrah yang paling menonjol di Perjanjian Baru. Dan saya yakin, ini adalah kelompok yang paling tidak Anda duga-duga. Siapa lagi kalau bukan orang Farisi? Yap, Anda tidak salah dengar. Menurut seorang ahli bernama Alfred Edersheim, orang Farisi adalah contoh paling jelas dari sebuah cabura. Itu nama lain dari Hefrah. Alasan Perjanjian Baru tidak menjelaskannya panjang lebar adalah karena bagi pembaca zaman itu, ini sudah jadi pengetahuan umum, nggak perlu dijelaskan lagi. Bahkan, Yesus sendiri loh yang menyinggung semangat misi mereka. Ingat di Matius 23 ayat 15, saat dia berkata, "Kamu menjelajahi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang penganut agamamu." Wah, itu kan deskripsi yang sempurna sekali dari sebuah lembaga misi yang sedang beraksi. Dan jangan salah, strategi mereka itu sangat rapi dan terstruktur. Coba lihat polanya. Pertama, mereka membentuk tim yang bisa bergerak cepat, ya Hefrah itu. Lalu, mereka diutus dengan doa. Kemudian, mereka pergi ke sinagoge, minta izin untuk bicara. Setelah itu, orang-orang yang tertarik diajak makan bareng, ngobrol lebih dalam. Dan langkah terakhir, mereka yang sudah mantap diajak untuk bergabung dengan Hefrah itu. Sangat sistematis. Tunggu sebentar. Pola barusan kedengarannya familiar nggak? Seharusnya sih iya, karena pola inilah yang nantinya diadopsi untuk menyebarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita semua tahu kan, Rasul Paulus itu dulunya siapa? Seorang Farisi. Jadi dia tidak menciptakan strategi misinya dari nol, sama sekali tidak. Dia hanya mengadaptasi sebuah model yang sudah sangat ia kuasai. Coba kita sandingkan ya. Orang Farisi membentuk tim mobile, Paulus juga membentuk tim misionaris mobile. Orang Farisi diutus dengan doa, Paulus dan Barnabas ditumpangi tangan dan diutus. Keduanya sama-sama pergi ke sinagoge untuk bicara, sama persis. Polanya mirip banget kan?
Paulus pada dasarnya mengambil cetak biru batu api ini dan memberinya tujuan yang baru, tujuan yang kekal. Jadi, kalau kita rangkum, inilah yang oleh teolog Ralph Winter disebut sebagai dua struktur misi Tuhan. Di satu sisi, ada struktur pemeliharaan, si mercusuar. Dalam model Yahudi, itu sinagog. Dalam model Kristen, itu gereja. Sifatnya stabil, inklusif. Di sisi lain, ada struktur misi, si batu api. Di model Yahudi, itu Hefrah. Di model Kristen, itu adalah kelompok misionaris. Sifatnya mobile dan terdiri dari pekerja-pekerja yang berkomitmen. Keduanya adalah pola yang alkitabiah, dan keduanya sama-sama penting. Lalu apa pelajaran utamanya buat kita hari ini? Sebetulnya sederhana. Yang terpenting adalah fungsi, bukan melulu soal bentuk. Ini tentang keberanian untuk meminjam pola yang efektif demi tujuan yang lebih besar. Dalam studi misi, ada istilahnya loh untuk ini, namanya kesetaraan dinamis. Artinya apa? Artinya, kita tidak harus meniru bentuk sesuatu secara persis, tapi kita harus setia untuk mereproduksi fungsi atau tujuan aslinya. Seperti yang dikatakan Ralph Winter, dan ini bagus banget, perjanjian baru itu bukan memberi kita cetak biru yang kaku, melainkan menunjukkan kepada kita cara meminjam pola yang efektif. Tujuannya? Supaya kita bisa fleksibel, bisa memilih struktur mana yang paling pas untuk situasi dan zaman kita masing-masing. Alkitab itu memberi kita model yang bisa diadaptasi, bukan aturan yang kaku. Nah, sebagai penutup, ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika Alkitab sendiri memberi kita dua cetak biru, si mercusuar yang memelihara dan si batu api yang menerobos, bagaimana cara kita bisa lebih seimbang dalam menerapkan kedua pola ini hari ini demi memenuhi amanat agung? Ini adalah sebuah pertanyaan penting untuk kita pikirkan.